Wih. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Mantap. Ini momennya jarang-jarang bisa ngumpul bertiga kayak gini. Ditambah lagi dengan segala macam dekorasi yang udah dibuat sama adik-adik. Wih, Luar biasa ya. Cakep. Luar biasa ya. Ini foto beberapa angkatan. Kalau di total sih sebenarnya ada 20 berapa? 26. Ada 26 angkatan. Nah, di sini ada beberapa. Itu kalau dihitung dari 94. Tapi mungkin sebelum kita jelasin panjang lebar soal angkatannya ada berapa aja, terus juga masing-masing angkatan siapa-siapa aja gitu. Ya. Mungkin kita kenalin dulu nih buat kalian semua para troops atau juga adik-adik kita. Hari ini kita bakal ngebahas sedikit tentang mungkin sejarah singkat, terus juga mungkin hal-hal Sejarah apa nih? Sejarah soal PBB. Oh, sejarah PBB. sampai berubah nama ke Pasmanda. Ke Pasmanda itu pas juga. Jadi sebelum itu kita kenalin diri dulu. Nah, ini di sini sudah ada beberapa teman-teman kan yang juga hadir di sini. Ada saya Rifki. Saya ini angkatan ke-10 tahun 2004 ya. Dan kita juga semua yang di sini juga sama. Kayaknya satu angkatan. Walaupun secara muka beda. Ya, secara muka beda. Karena rumah juga beda kan. Betul. Rumah juga beda. Angkatan aja yang sama. Terus di sebelah kiri saya itu ada Kak Dona. Sama angkatan 2004. Cuman kemarin Don waktu dengar kabar Diego Maradona itu meninggal, aku sempat langsung keingat sama kau karena setauku namamu itu juga salah satunya itu terinspirasi dari itu kan. Orang tua. Kalau kan tinggal terima nih. Tinggal terima aja waktu itu ya. Jangan dibahas itu ya. Cuman kau sehat kan? Alhamdulillah sehat. Terus di sebelah kanan saya ada Surya Dharma SPD MPD SH Emhum. Iya. Dari pendidikan lari ke hukum. Iya. belajar kopi. Iya, belajar kopi. Angkatan ke-10 tahun 2004 juga. 14 sorry. 2014? Iya. 2004. 2014 aja biar lebih muda lagi. Oke, 2014. Suka hati golap ya. Tapi sekarang pengusaha kopi. Alhamdulillah. Amin. Nah, salah satunya amin. nih. Wih. Nah, acara kita juga kan disponsori sama Asrama Kopi. Bayar ini kan? Asmara atau asrama? Asrama Kopi. Itu yang biasa dikenal dengan Asko. Ya, jadi buat kalian para pembaris ya, mungkin juga para troops, boleh join main-main ke Askop untuk mungkin bisa kenal lebih dekat sama Kak Surya, saya, terus juga sama Kak Dona. Tapi kalau kau lah pribadi misalnya ditanya nih ya, dengan apa yang udah dibuat sama adik-adik, jatuh pel. Iya, apa ini? Melayang dia. Gawat ini. Tapi kalau ditanya tanggapanmu soal apa yang mungkin dibuat sama adik-adik, apa? Kalau dari nilai dari 1 sampai 10, 11 kayaknya ini. 11 ya. Karena ruangan kayak Tapi buat kalian yang lagi nonton juga jangan debar-debar gitu dengar suara Kak Surya. Iya. Memang modelnya seperti ini. Klepnya kayak gitu. Udah bawaan. Karena memang klepnya basah dia. Model klepnya udah klep basah kan. Jadi memang suaranya seperti itu. Luar biasa. Dari 1 sampai 10 11. Karena ruangan ini disulap jadi kayak gini lah. Luar biasa. Betul. Kalau kau Don? Karena semangat yang sekarang ini luar biasa. Kita dulu semangat. Kita bentuk lagi PBB, istilahnya kita perbarui, mereka lebih semangat lagi. Betul. Karena sebenarnya mungkin sedikit cerita lah ya, apa yang mereka udah lakuin atau apa yang adik-adik udah kerjakan dari awal nih sampai akhirnya podcast ini atau video ini diambil luar biasa. Kayak contohnya mereka telepon tuh beberapa alumni kita. Terus juga telepon sama beberapa pelatih-pelatih yang dulu pernah melatih kita. Benar. Dan alhamdulillah responnya juga baik gitu. Kalau kita ngomongin sejarah sendiri, udah berapa tahun? Sekitar 26 tahun kalau nggak salah. Kalau kita ngikutin dari angkatan pertama sampai dengan sekarang kan udah 26 tahun. Sekitar bulan berapa? Bulan 9 ya? Bulan 9. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari awalnya, yang lebih tahu tuh sebenarnya angkatan 1 sampai dengan 5. Karena kan kalau untuk di kita tuh kan angkatan 10. Benar. Jadi bisa dibilang kita tuh taunya tuh 10, 9, 8 ke atas. Iya. Gitu kan. Paling pun yang di bawah kita mungkin yang dekat kita lah. 11, 9, 8 gitu ya. Betul. Dan yang kalau nggak salah juga kita pernah dikasih tahu bahwa untuk awal berdirinya Pasmanda ini kan dimulai dari
apa ya, niat dari pihak sekolah pengen buat satu organisasi yang memang khusus untuk ngebahas soal ketangkasan baris berbaris, upacara. Benar. Terus ada hari guru. Betul. Jadi kan kalau misalnya digabung terlalu repot. Benar. Pertamanya jadi mencoba untuk dipisah. Awal semangatnya itu. Betul. Terus juga di tahun 94 ini ada beberapa nama-nama yang mungkin kita kenal. Ya. Salah satunya siapa? Rahmat. Enggak lah, 94 Abaisan. Abaisan dulu. Salah satunya iya dong, Abaisan 94. Kak Rahmat itu 95. Oh iya. Iya, karena Jadi 94 itu pertama Abaisan. Abaisan di kepengurusan Abaisan itu barulah kita Muncullah ide-ide itu tadi. Kak Rahmat dia di 95. Oke. Jadi 94 itu dimulai dari angkatannya Abaisan. Abaisan, benar. Cuman mereka sebagai pendiri lah ya. Pendiri. Bisa dibilang. Lalu angkatan pertama itu di 95. Di 95 Nah, itu orang-orang almarhum Kak Rahmat. almarhum Kak Rahmat ya, benar. Sedih sih sebenarnya kemarin Iya, waktu dengar benar. kabar Kak Rahmat meninggal dunia. Iya. Karena bisa dibilang salah satu orang yang paling support sih ya, Pel. Benar. Support, paling semangat. Benar Betul. sekali. Ada kegiatan, dia selalu hadir, dia selalu support kegiatan kita. Betul. Ada acara reuni, acara Nggak pernah nggak datang. bersami. Betul. Selalu datang. Selalu datang. Dan itu yang memang bisa dibilang hal yang paling berkesan ya buat kita ya. Iya, Karena ada benar. salah satu alumni kita yang sampai dengan akhir masa hidupnya masih tetap support kegiatan dari adik-adik. Iya. Gitu. Terus 95 ada ingat siapa? 96 itu angkatan ke Dua artinya ya? Iya dong. Nggak kan, kalau Abah kan nggak Kalau dihitung. Abah nggak dihitung ya, berarti angkatan Nah, kedua. angkatan kedua kan Kak Angkatan Rahmat. kedua, iya, Terus Kak siapa Rahmat. lagi yang kau ingat? Berarti Kak Dedi. Kak Dedi atau Kak Aulia? Aulia dulu. Kak Aulia ya? Yang di apa? Yang di Belanda. Yang di kalau nggak Belanda. salah. Belanda. Iya. Belanda. Kemarin dengar Nggak tahu ceritanya ya, gitu. nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kemarin kau tahu dari mana, Don? Dari Kak Samsul. Oh iya. Iya, dari sempat Kak kita Samsul. ngobrol sama Kak Samsul kan, Benar, Kak benar, Aulia benar. Akbar, baru di atasnya Kak Aulia, di bawah Setelah Kak Aulia, baru Kak Dedi. Nah, jadi buat kalian yang lagi dengerin juga, angkatan pertama tadi mungkin udah dijelasin ya. Ada Kak Rahmat, kemudian angkatan kedua itu ada Kak Aulia Akbar, ketiga itu ada Kak Dedi Iskandar. Iya, benar. Dedi Iskandar. Lalu lanjut angkatan keempat. Pelatih kita. Kak Samsul. Iya. Iya. Terus juga salah satu Kak orang Necis nih, Kak Necis. Satu termasuk angkatan. pengurusnya. Termasuk pengurus. Termasuk pengurusnya. Setahu juga memang termasuk Termasuk pengurusnya pengurus sih. sih, Kak Necis. Orang yang bisa dibilang udah mulai nih masanya masuk ke eranya kita juga kan. Iya. Iya. Tapi Walaupun mereka udah tamat. kemarin dengar kabar gini, maksudnya dari Kak Soel kan, waktu kita ngobrol-ngobrol bareng di sebelumnya Kak Soel, di angkatan Kak Soel angkatan 4 ya kalau nggak Iya. salah ya. Di angkatan ketiga sempat agak vakum nih gitu. Oh, gitu. Ya gitu agak vakum kan, ya, semangat lagi itu mungkin di eranya Kak Samsul. Oh. Yang biasa kita kenal Soel. Benar. Nah. Karena kemarin itu Kak Samsul sebagai ketua, terus Kak Necis itu sebagai informasi yang terakhir kita tahu angkatan yang sama juga ya. Kalau Iya. Kak Necis ya. Iya. Oke. Purna juga katanya. Oh iya. Dan sempat megang adik-adik juga. Iya. Di tahun Tahun siapa tuh? 2010 kalau nggak 2010-an tahunnya si di bawah kita ya kalau Iyalah, nggak kita salah udah ya. selesai lah. Si siapa si ya ketuanya siapa? Dulu ada lomba di Tanah Pemerdeka. Itu tahunnya siapa? Itu lupa ya. Cuman itulah nanti. kayak tadi tuh kan angkatan 1 ada Kak Rahmat, angkatan kedua Kak Aulia Akbar, lalu angkatan ketiga itu Kak Dedi. ada Kak Dedi Ardiansyah, bukan Dedi Iskandar. Iya, Dedi Ardiansyah. Dedi Ardiansyah, angkatan keempat itu ada Kak Samsul, angkatan kelima ada Kak Eva Hidayat, Iya, benar. yang kebetulan saat itu juga menjabat sebagai ketua OSIS di angkatannya. Tuh sih. Ketua OSIS di angkatan. Ini informasi-informasi juga bisa dibilang informasi yang Update kita ya? dapatin dari adik-adik nih. Dari adik-adik. Tepuk tangan applause dulu luar biasa. Dari kita yang udah semangat luar biasa. Saya appreciate sama kepengurusan yang sekarang angkatan 25 kalau nggak salah. 25. Angkatan 25. Mereka benar-benar prepare mulai dari informasi, terus juga narasumber yang Mempersiapkan mereka ini semua. mempersiapkan. Ini persiapannya kayak gini, Pel. Kau tebak berapa lama? Sekitar paling seminggu nih. Nah, jadi berapa lama nih? 7 minggu. Oh, 7 minggu.
Saking lama ya. Saking lamanya ya. Tapi benar, tapi kenapa diapresiasi? Karena Semangat terus luar yang biasa. kedua juga ada beberapa poin-poin yang Ini mungkin nggak foto-foto kebayang nih. lama Ini foto-foto loh, lama nih. foto lama. Jadi mereka bisa dapat. Kecil-kecil ini. Ini zaman-zaman aku kurus. Masih zaman-zaman pakaian sapam. Oh masih. Sapam, Si- pakai sapam. Dia pakaian sapam. Ini Ini ada pakaian kita safari. bicara bertiga kurang satu. Kurang. Oh iya benar. Jadi ada salah satu sahabat kita juga Ya. namanya Vicky Avandi yang kebetulan juga nggak bisa hadir di sini karena memang saat ini sedang kerja ya. Domisilinya juga jarak dan waktu. betul. Kalau nggak salah di mana? Lampung apa Iya, Jambi? Di Amsterdam. Sama. Bercanda. Kalau nggak salah. Kalau sekarang di Jambi kan. Di Jambi ya. Di Jambi ya. Di Jambi. Tapi ya kita doain lah mudah-mudahan sehat terus juga kapan nanti Rezekinya bisa lancar. Kasih momongan. bener bisa kita ketemu lagi kayak yang kemarin-kemarin. Terus lanjut dari angkatan kelima kemudian ada informasi juga ternyata di angkatan kelima itu karena Kak Eva Hidayat itu menjabat 2 jabatan sekaligus sebagai ketua PBB dan ketua OSIS, ada kebijakan jadi bahwa ketua PBB itu tidak boleh merangkap menjadi ketua OSIS. Berarti dari mulai zaman Makanya kalau mungkin kita ingat tuh di zamannya kita waktu Abdi terpilih jadi ketua OSIS waktu itu dia nggak boleh juga nih menjabat jadi ketua PBB. Makanya kemarin tuh yang jadi ketua PBB-nya Abdul Mulki gitu. Seperti itu. Nah, lanjut di angkatan ke-6 itu ada Kak Hendro, terus angkatan ke-7 itu ketuanya Kak Prima. Kak Prima. Nah, di Kak Prima pun juga banyak cerita. Nah, apa tuh yang kau tahu ceritanya? Sedap. Masalah lambang kita. Oh, masalah lambang. Nih, lambang nih. Lambang. Di sini Nah, juga banyak. yang kau tahu apa ceritanya? Masalah mulai kita di baju sekolah boleh dipakai Iya. lambang karena sebelumnya udah dikonsep dulu itu lambang tapi belum bisa dipakai kan. Oh gitu. Tapi yang mulai bisa make itu Kak Prima. Bukan bisa make. Yang mulai buat Kak Prima. Mulai konsep di situ lambang kita mulai dibuat. Benar. Sempat memang bingung juga sih ya. Kenapa ya kok lambangnya hati, sayap, bentuknya sama kayak logonya Dewa 19 kan? Iya benar, kemarin kan udah jelasin. Dan ternyata memang logo ini terinspirasi juga dari logonya Dewa 19. Cuma memang logo ini kan dibuat di eranya Kak Prima. Benar. Sebagai pengurus angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Lalu mulai dipakai kalau nggak salah itu di angkatan Kak Kudri. Kak Kudri itu kemarin cek. Kak Kudri. Oh berarti angkatan ke-8. Berarti salah saya tadi. Berarti informasinya itu di zamannya Kak Prima dibuat lambangnya. Tapi belum bisa dipakai di baju. Benar, mulai diaplikasikan itu di kepengurusan Kak Kudri. Kak Kudri berarti angkatan ke-8. Benar. Angkatan ke-8. Berarti kita harus salah satu yang bangga. Betul. Karena kita setelah Kak Kudri angkatan 8, 9 kita Betul. yang pakai. Jadi bisa dibilang angkatan ketiga yang pakai lambang itu. Benar sekali. Ya, bangga sih karena untuk bisa dapetin lambang juga bukan hal yang Gampang kan. Kalau yang kau ingat dulu proses yang paling berkesan apa Pel waktu mungkin sedikit informasi juga nih ya buat adik-adik bahwa untuk dapetin lambang ini juga nggak gampang. Mungkin sebagian di antara kalian mikir yaudah begitu aku masuk aku udah langsung dapat tuh lambangnya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Enggak, butuh proses, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh baju kotor yang pasti. Betul sekali. Kalau momen yang paling membanggakan, paling ingat untuk ngambil simbol itu di Cinta Tanah Air. Oh iya benar. Ya, di situ kita merasakan Waktu Cinta Tanah Air itu. cinta tanah dan air. Betul. Negara Republik. Langsung dijawab deh. Duduk katanya. Bener-bener ini bau belacan lah waktu ini. Iya bener. Mungkin buat adik-adik angkatan ke-26 mungkin kita nggak bisa terlalu ceritain detail ya apa yang terjadi karena kalian belum ngerasain. Karena masih Covid. Ya tapi angkatan 25 ngerasain nggak sih? Ngerasain ya? Ngerasain ya? Oh udah ngerasain. Ngerasain. Udah ngerasain. Tapi salut angkatan Bener. 25 salut kita. Benar. Dan benar yang dibilang sama Kak Surya tadi bahwa itu pakai proses gitu untuk dapetin itu. Dulu tuh seingatku ya zaman kita itu hal yang pertama waktu kita masuk seperti biasa ada masa orientasi kan. Ya, benar. Kemudian masa orientasi akhirnya kita milih mana organisasi yang dipilih. Ya. Walaupun sebenarnya waktu itu ada juga tes singkat yang dilakukan sama senior ke kita. Iya. Benar. Ya kan? Bener. Dipilih nih, dikumpulin. Siapa yang udah punya basic dulu SMP paskib? Katanya gitu kan. Akhirnya semua beberapa di antara yang angkat tangan kemudian dikumpulin lalu baris berbaris. Oh yaudah.
Setiap Jumat nanti Jumat latihan ya, Benar. gitu. Nah kemudian berikutnya ada masa orientasi yang kita lakuin di minggu berikutnya, Benar. di hari Minggu kalau nggak salah. Iya. Gitu. Dan di masa orientasi yang itu paling berkesan ya buatku ya, momen dimana Tompel tuh dilarang untuk deket-deket sama Petuk. Andri iya, Akbar Andri Akbar Pahlawan. Iya. Jadi gini, saya ingat lucu itu gini kan. Jadi kalau orang ini sama, yang pertama ngelawak, yang kedua baru rusuh di barisan. Betul. Nah, tapi nggak bisa kita jabarin semua, tapi itu lucu. Karena Lucu. di zaman-zaman hari sekarang udah banyak kita hilangin. Istilahnya positif negatif lah dulu. Ya. Betul. Nggak boleh kan? Dikasih Nggak boleh disatuin. Nggak boleh disatuin. Harus Apalagi- dijauh-jauhin. Bener. Tuh, kau tuh ya. Imak kau tuh. itu jalur. Tapi momen waktu mereka tuh dikumpulin atau kita dikumpulin itu kan seperti biasa. Hari Jumat siang setelah pulang sekolah semua ngumpul di lapangan 1. Ya, benar. Lapangan 1 tuh buat kalian yang mungkin belum tahu, lapangan 1 itu pas di sebelah kantor guru. Ya, Bener ya? benar. Pas di sebelah Kantor guru sebelah kanan lah. Benar. Kantor guru sebelah kanan. Nah, di situ biasa kita ngumpul. Kemudian nanti latihannya baru di lapangan Juga belakang. Iya. Oh iya, benar. Anak PBB, Anak PBB sini kok sini Yang kok. sering lari, Kumpul. sering lari. Karena lari Ya. sama aku dulu. Kami kan sering lari dia. Betul. Tapi senang gitu. Apalagi ingat waktu momen-momen Kak Kudri ya. Ya. Karena dia waktu itu senior kita kelas 3, kita kelas 1. Kebetulan ketuanya kan aku Kudri. Benar. Oh benar, waktu itu masih ketuanya Kak Kudri. Iya, kita kelas 1. Enggak lah. Don, waktu kita kelas 1, ketuanya itu udah Kak Tata. Kak Tata. Belum Kak Tata pemilihan. aja. Belum pemilihan. Kak. Udah. Udah. Udah ya, Udah pemilihan. Jadi waktu itu kalau nggak salah kita masuk, udah tuh pemilihannya ketua PB-nya Kak Tata. Langsung Kak Tata ya. Udah saat itu, dan Iya, ketua betul. OSIS-nya waktu itu Kak Reja. Reja, iya. Gitu. Dan yang pastinya juga buat adik-adik yang mungkin pengen nanya-nanya tentang seputar PBB boleh ya, silakan ya, langsung aja mungkin bisa mention ke Instagramnya Pasmanda Ya. ataupun juga ke Twitter juga kalau nggak salah ada ya, Twitter ya Pasmanda ya. Ada. Ada Facebook ya. juga ada. Facebook juga ada. Atau juga atau mungkin juga mau DM langsung ke Instagramnya. Kemana deh? Kemana? Banyak. Kak Rifki juga Rifki. boleh ya. Rifki Karena Di underscore add, yoga. di add apa tuh? Rifki underscore yoga. Iya. Atau juga yang mau DM ke analogi juga bisa. Bisa. Ke analogi juga bisa. Band analogi. Musik ya? Musik itu juga beberapa personilnya juga salah satu alumni Ya, dari PBB. PBB SMA Negeri 2 Binjai gitu. Jadi yang pengen nanya-nanya boleh tentang seputar PBB SMA 2 ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan PBB SMA. Dan boleh juga kehidupan pribadi Kak Rifki juga boleh. Tapi balik lagi ke cerita Iya, kita iya. masa-masa itu. Iya. Bisa dibilang saat itu pun juga sebenarnya nggak seperti yang sekarang ya Don. Iya. Rame lomba atau kegiatan yang Benar. dilakukan. Bisa dibilang pun bahkan lomba itu mulai ada waktu kita kelas 3 kalau nggak Kelas salah. 3. Koreksi kalau aku salah. Tahun 2007. Benar. 2007. Benar. Kelas Itu 3. prestasi paling luar biasa. Paling Iya. luar biasa. Karena di masa kita juga lomba kan nggak banyak. Nggak seperti banyak. Sekarang. Nggak seperti sekarang gitu. Iya. kan. Dan itu kita kalau nggak salah kita tuh di Langkat, di Stabat Langkat. tepatnya, di lapangan alun-alun. Piala Bupati Langkat Ya. tahun 2007. Oh itu zamannya masih Pak Samsul Arifin mungkin. Ya, benar sekali. Benar ya. Kita gabung tuh kan, kita Ada beberapa beberapa kelas 3, wilayah juga. Kita digabung sama beberapa kelas 2. Kita gabung, kita ke Stabat. Ya, Ya, betul. alhamdulillah hasilnya memuaskan. Kemarin itu ya jadi juara 2 ya. Juara 2. Juara 2. Tapi kalau buat aku ya yang mungkin paling berkesan Pialanya nggak dibawa nih ya? nggak ada. Ini piala apa nih? Ini. Enggak lah. Piala bergilir. Bukan, ini yang Bukan baru-baru ya? aja. Oh, baru-baru aja. ya. Baru-baru aja. Di sini juga mungkin buat kalian semua yang lagi dengerin dan nonton, di belakang ini ada beberapa piala-piala yang didapetin oleh adik-adik atau anak-anak pas. Ini sebagian kecil, Ini sebagian kecil. Ada beberapa juga piala-piala lain Yang ya. bisa dibawa. Betul. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi di 2007 ya 7. atau 2006 Plek? 2007 kita kelas 3. Kita kelas 3 itu. Kita mau tamat itu. 2007. Nah, disitulah momen kali pertamanya buat kita ikut lomba Lomba. pengibaran. Pengibaran. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillahnya waktu itu Dibantu sama Kak dibantu Samsul sama lah. Kak Samsul juga. Benar. Angkatan keempat Angkatan dan keempat. kita meraih juara kedua
untuk lomba pengibaran bendera. Sumatera Utara. Waktu itu tingkat Sumatera Utara. Juara pertamanya siapa, Pak? Juara satunya SMA 1 Stabat. SMA 1 Stabat waktu itu ya. Iya. Dan alhamdulillah kita jadi juara kedua. Nah, memang sih kalau dibilang setelah itu mungkin setamatnya kita sekolah udah nggak ada hal-hal lain yang kita kerjain. Gak ada. Ya semua punya kesibukan masing-masing. Sempet Kuliah, kerja dan yang lain-lain kan seperti itu. Vakum lah. Kita kurang terlibat di pas gini. Di 2008 kita pada sibuk semua tuh. 2008. Oh iya, saya masuk kuliah juga. Oh iya ya. Oh kuliah Bapak ya. Walaupun sekolah tidur aja, saya kuliah Pak. Tapi percaya nggak percaya ya buat kalian semua yang lagi nonton juga, apa yang kita dapetin di Paskib atau yang kita dapetin di PBB itu benar-benar bisa kita implementasikan Di ke kehidupan kita, Nyata kita. Di lingkungan sekitar. di lingkungan kita, gitu. Jadi ini menjadi satu momen yang bisa dibilang hal yang paling aku banggain sih sebenarnya, Sama. karena bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kemarin kerja aja juga ditanya, dulu ikut organisasi apa? Oh, Paskib. Ternyata itu menjadi nilai plus buat perusahaan. Oke, kita mulai ke Q&A. Kali ini kita minta, ini dia. Yes. Say hi dulu. Iya. Kasih tahu siapa? Oh, itu ketua PBB angkatan ke-25. 25. Ya, atau Yang angkatan 26 udah punya ketua. belum Belum. angkatan 26. Jadi ini mungkin ada sebagian juga bingung. Angkatan tuh maksudnya apa sih? Angkatan tuh lebih ke apa ya? Level atau tingkatan. Tingkatan. Jadi kalau sesuai kayak tahun lah. Benar, sesuai tahun. Jadi itu bisa tadi Gary. menanda kita yang senior junior. Benar. Ya. Jadi tadi Gary itu angkatan ke-25. Namun yang sekarang ini ada angkatan ke-26, adik-adik kita yang kelas 10. Walaupun mungkin bisa dibilang Belum ini jumpa nih. bener, ini belum jumpa nih sama kalian semua nih. Karena Ya. Pengennya sih jumpa. pengennya ketemu juga. Karena bisa dibilang karena kondisi pandemi ini, nah kayak kita tetap kan yang namanya Jaga physical jarak. distancing. Jaga. Kita tadi juga ada pada tes swab juga Ya. kan. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi jadi itu Iya, ya, benar, ya kan? benar. Jadi memang Benar. kita tuh berharap pengen ketemu sama kalian semua Iya. adik-adik. Mudah-mudahan diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa ketemu sama Kapan-kapan kita Dan ketemu? yang pastinya pengennya di ulang tahun pas Manda yang kayak kemarin-kemarin. Benar. Bisa ngumpulin semua alumni. Widih. Nah, lebih seru kita acara di aula. Semangat kali. Nggak sabar kan itu. Gak sabar untuk ketemu sama mereka. Oke, di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan Ya. dari adik-adik yang mungkin ingin nanya nih sama kita. Heeh. Nah, mungkin yang pertama dulu nih ya. Ini ke Kak Dona dulu nih. Wih, pribadi nih. Setelah kakak ngelatih, nah apa aja sih kegiatan kakak-kakak? Jadi kan mungkin beberapa diantaranya ada yang tahu, beberapa diantara kalian tuh ada yang tahu dulu kita sempat ngelatih ya. Iya. Itu era Nggak enak. era nggak enak. Zaman nggak enak lah. Pak. Sebelum kita jawab, di era nggak enak itu disitulah momen dimana pas Manda saat itu menurut kita ya udah jalannya gitu-gitu Gitu aja. aja. Benar. Gitu-gitu Tapi aja ya. di situ ada itu lagi banyak-banyaknya event. Iya. benar. Padahal waktu itu banyak-banyaknya event ya, tapi kita nggak ada ikut. Ada Ada ikut ya? tetap ada ikut, tapi Tapi apa ya? prestasinya. Prestasinya Itulah. Ya hanya sebatas ikut Ya, serta sebatas waktu ikut itu. serta, Ya. benar. Nggak ada goals yang pengen dicapai waktu Benar. itu. Nah. Jadi waktu itu yang pertama datang tuh Kak Surya. Ya. Pertama datang Kak Surya, kemudian Saya jemput kawan. Jemput. Itu tadi kawan kita yang di Jambi. ada Kak Kak Vicky. Vicky. Habis Kak Vicky masuk ke Kak Dona. Kak Dona, kemudian terakhir saya. Nah waktu itu saya kebetulan masih aktif kerja di salah satu radio, datang hadir dan kita sepakat untuk gimana caranya bisa buat Pasmanda atau PBB saat itu menjadi satu organisasi yang hebat. Oke, kita lanjut ke Q&A. Setelah kakak-kakak ngelatih apa aja sih kegiatan sekarang? Kak Dona dulu. Setelah sekarang. Nah, setelah selesai ngelatih waktu itu. Selesai ngelatih. Kalau setelah selesai ngelatih fokus kerja sih. Kerja ya. Iya, karena waktu ngelatih yang pertama kali kan kita bisa dibilang tuh pertama pengangguran. Oh iya. Iya, pengangguran. Masa itu masih Masa kerjaan ya. kerjaan ya masih cabut sana cabut Masa Ah. suram lah. Masa Masih suram. suram lah gitu kan. Jadi bantu melatih kakak, bantu melatih adik-adik. Karena pas kebetulan waktu itu saya kan pegang SMP 1 juga tuh sama Kak Surya. Jadi kami ganti-gantian tuh sama Kak Surya. Mana waktu yang luang, mana waktu yang bisa untuk ngelatih, kami bergantian. Gitu. Oke.
Baik, itu kalau Kak Dona, kalau Kak Surya tadi setelah ngelatih. Iya, biar adik-adik tahu nih, karena tadi sebutannya pertanyaannya tentang melatih. Kami melatih dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Itu eranya masih Fajar Tompul ya jadi ketuanya. Kalau nggak salah Kemal. Udah Kemal ya? Kak Kemal. Fajar kelas Antara 3. itulah, lupa saya. Pokoknya Fajar kelas 3, Kemal kelas 2. Kemal Wahyu. Heeh. Selesai 2015, menikah, kami pergi ke Humbang, Sultan. Waktu itu ya, Pel, Waktu ya? itu. Jadi fokus setelah ngelatih itu fokus sama aktivitas kerja di luar Humbang, kota ya. Iya, di luar kota. Dan kalau di saya karena memang kebetulan kerjanya juga masih area sekitaran Binjai, Medan, masih beberapa kali masih sering lah ketemu sama adik-adik juga gitu. Jadi memang setelah ngelatih, sebenarnya waktu ngelatih pun juga kita punya fokus kegiatan lain sih. Iya. Ada pekerjaan yang kita lakukan, tapi Benar. setelah itu baru kita lebih fokus lagi ngurusin kerjaan kita masing-masing. Yang Iya. pastinya waktu kita masih sama-sama ngelatih berempat. Nah, baju merah ini saya ingat. Nah, ini salah satu sejarah juga karena Sejarah. baju merah ini adalah hasil donasi dari Jeripaya. hasil Jeripaya. donasi dan jeripaya yang kita lakukan dan juga para alumni ya. Waktu Iya. kita nggak nganggur. Salah satunya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Momen apa sih yang paling berkesan saat ngelatih, Don? Momen saat makan sama. Makan sama. Ya mungkin sekarang udah hampir ini ya, hampir Jarang udah ya, Dan? Jarang udah. Saya lihat itu beberapa kali momen saya lihat udah nggak pernah makan suap-suapan. Oh, gitu ya. Makan sama udah nggak pernah. Nasi campur, nanti kalian ngerasain. Itu sih paling. Itu momen yang paling berkesan. Kalau Kak Surya? Kalau saya karena memang jiwa patriot gitu, Pi. Pasti pengibaran 17 Agustus, pengibaran Hari Guru, pengibaran apa lagi? 2 Mei. Momen pada saat bendera merah putih itu berada Naik. di puncaknya. Betul. Itulah. Itu yang paling momen Iya. paling berkesan. Momen paling berkesan saya itu saat detak-detik pengumuman juara di Juara. setiap lomba. Widih. Itu momen paling berkesan tuh. Pernah ada satu momen di mana saya udah nggak yakin nih. Pas Manda dapat juara waktu itu di Paskobin keberapa? Ya udahlah, ikhlas lah. Nih pialanya nih. Piala ini ya, piala ini waktu itu. Iya. Akhirnya ikhlas saya pulang. Saya mau lanjut lagi untuk lanjut kerja. Tapi ternyata alhamdulillah kita juara. Aku balik lagi, Pel. Iya. Balik lagi habis Ditangkap sama Kemal. Langsung Gila. ditangkap waktu Mau, itu. kurang ajar Kemal. Terus pertanyaan ketiga, gimana sih awal mula kakak berempat ngelatih? Nah, kayak tadi mungkin dijelasin. Ya, jelasin. Awal mula berempat itu dimulai dari Kak Surya dulu. Kemudian Kak Surya akhirnya ngobrol sama kami bertiga. Untuk gimana caranya kita bisa bangun lagi nih PBB Ya. SMA 2 menjadi organisasi yang luar biasa. Lalu yang kelima ya, apa makna dari moto kami orang baik, kami melakukan hal yang baik dan kami ingin jadi yang terbaik. Mungkin kalau itu Karifki. Ya. Nah, Lebih pas saya Karifki. ya benar karena memang sebenarnya moto itu yang mencetuskan atau yang memberikan ide tuh saya. Sebenarnya moto itu saya dapetin juga dari salah satu paman saya atau om saya yang selalu bilang nih, coba biasakan ketika mau ngelakuin sesuatu tuh berkaca, terus ngomong sama kaca atau ngomong sama diri sendiri bahwa saya itu orang baik, yang saya lakukan tuh hal yang baik dan saya ingin jadi yang terbaik. Dan ternyata hal itu termasuk menjadi pemacu semangat untuk bisa ngelakuin hal lebih. Dan positifnya itu doktrin tuh adik-adik. Benar, Sampai benar. saat ini. Introspeksi diri. Betul, untuk menjadi sebuah penyemangat kita lah saat Setiap kita ada lomba dan lain-lain. kegiatan, mau ngibar, ada lomba, di mana pun tetap kita tuh semangat. Oke. Itu sih 5 pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Masih ada beberapa pertanyaan lain tapi nanti kita simpan dulu pertanyaannya. Dan yang pastinya kita ngucapin makasih banyak juga buat semua yang sudah mempersiapkan ini. Dan yang pasti juga mungkin ada yang pengen Dona sampein buat adik-adik. Untuk adik-adik semua, yang pastinya semangatnya dijaga, kekompakannya, walaupun COVID seperti ini, jangan cegah kita untuk tetap semangat. Yakinlah ini selesai COVID, kita bisa latihan lagi, kegiatan-kegiatan mulai ada lagi. Yang pastinya tetap semangat di keluarga Pasmanda. Itu ya. Iya. Itu yang paling penting. Kalau dari saya buat adik-adik angkatan 26 ataupun kalian lah para pembaris yang lagi nonton acara ini, tetap jadi pribadi yang kreatif, yakin sama apa yang kalian lakukan dan percaya sama yang namanya proses.
proses nggak akan mungkin hianatin hasil. Itu yang harus kalian tekankan, dan saya ngucapin makasih banyak buat semua panitia, khususnya buat angkatan 25 yang udah mempersiapkan ini, foto-foto yang luar biasa, di mana di sini adalah pelatih-pelatih yang di masa kami ya awal datang hadir itu di 2010. Itu ada saya, ada Vicky, ada Kak Surya, ada Kak Dona, kemudian lanjut kepelatihannya itu diambil sama Kak Kemal, ada Kak Wahyu, dan saat ini dilatih sama 4 orang yang luar biasa. Ada Batra, ada Hafiz, ada Theo, dan juga ada Rian. Yang pastinya lebih kekinian. Betul. Ya, luar biasa. Mungkin kalau dari Kak Surya apa yang mau disampaikan? Padat dan tepat, konsisten. Apa yang udah kau buat konsisten, ditanggung jawabin. Apa itu? Ya, konsisten itu aja sih. Oke, jadi kita ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk ikuti video selanjutnya yang akan mungkin menceritakan mengenai prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh PBB SMA Negeri 2 Binjai di masa pelatihannya Kemal sama Wahyu. Dan jangan lupa Ki, betul, ada cerita tentang tingkat nasional. Penasaran kan? Iya. Buruan untuk saksikan episode berikutnya. Dah.